Selamat datang kembali di eksplorasi kita. Hari ini kita akan menyelami tingkat keempat dari kerangka 7 tingkat pemikiran bebas. Yup, tingkat keempat. Ini berdasarkan bab 17 buku The Seven Sigma Mindset, yaitu soal nilai dan keyakinan. Betul, fondasi banget ini. Sumber kita ya, kutipan-kutipan kunci dari bab itu. Misi kita bareng-bareng, apa ya? Memahami gimana keyakinan Anda yang seringkali nggak kelihatan justru membentuk dunia Anda. Dan gimana cara menata ulangnya ya? Iya, menata ulang keyakinan yang mungkin selama ini, malah membatasi. Sedikit pengingat, kan tingkat 1-3 itu soal lingkungan, perilaku, keahlian. Nah, di tingkat 4 ini, kita nyentuh dasar yang lebih fundamental gitu. Oke deh, mari kita bedah lebih dalam ya. Konsep intinya, nilai dan keyakinan ini kayak sistem operasi tak kasat mata, gitu ya. Betul, analogi itu pas banget. Yang menarik tuh bukan cuma adanya keyakinan itu, tapi gimana dia bekerja secara otomatis tersembunyi. Kayak autopilot gitulah. Iya. Ngarahin hidup Anda tanpa Anda sadar. Siapa yang program, kan? Mirip contoh klien keuangan di buku itu. Iya yang terjebak harapan ayahnya itu ya. Nah, itu dia. Gimana sih sebenarnya keyakinan ini bisa jadi filter realitas kita yang kuat banget? Tepat, sistem operasi atau kacamata lah. Jadi keyakinan dan nilai ini nyaring semua yang Anda lihat, yang Anda alami, seringkali tanpa sadar. Nggak sadar ya, itu kuncinya. Betul. Sumbernya macam-macam. Pola asuh, budaya kita, pengalaman pribadi yang nempel banget. Nah ini bagian krusialnya nih. Oke? Buat kita, keyakinan ini rasanya kayak fakta mutlak. Padahal, seringnya cuma persepsi subjektif aja. Oh, jadi cuma persepsi ya, bukan fakta objektif. Iya. Dan pikiran kita tuh cenderung bikin dia lengket, susah dilepas. Apalagi kalau dulu pernah berguna, walau sekarang malah menghambat. Lengket. Ingat risetnya Erik Erikson? Soal krisis di tahap awal kehidupan, kayak membangun rasa percaya versus curiga. Iya, ingat. Nah, itu kan membentuk keyakinan dasar tentang dunia dan diri kita yang kita bawa terus. Klien keuangan tadi bisa jadi dia bergulat sama keyakinan dasar soal harga diri atau kemandirian dari masa lalunya. Lengket itu kata yang pas banget. Dan nyambungnya ke Erikson tadi, jelasin kenapa bisa ngakar banget ya. Benar. Itu langsung bikin saya kepikiran kontrasnya sama contoh tim voli Jerman di buku. Mereka kan pasti awalnya punya keyakinan lengket juga soal keterbatasan fisik dibanding lawan. Pasti. Gimana buku itu ngejelasin proses mereka ngelepasin keyakinan lama, itu terus ngadopsi keyakinan baru soal inovasi, yang akhirnya bawa mereka menang emas. Nah, itu contoh bagus kekuatan perubahan keyakinan. Iya kan? Gimana persisnya perubahan di tingkat keyakinan ini bisa punya dampak luas banget ke bawah. Yang disebut efek menetes ke bawah itu loh. Karena gini, keyakinan di tingkat 4 ini kan fondasi bangunan mental kita. Fondasi ya? Kalau kita lihat gambaran besarnya, ngubah satu keyakinan inti itu secara alami bakal membentuk ulang pilihan Anda di tingkat yang lebih konkret di bawahnya. Oke. Efek menetes ke bawah ini artinya keyakinan di puncak ini diam-diam itu mendikte, bahkan sampai keahlian apa yang Anda pikir layak dipelajari di tingkat 3. Terus perilaku dan kebiasaan apa yang Anda bangun di tingkat 2, sampai lingkungan kayak apa yang Anda cari atau toleransi di tingkat 1. Wow, mendikte ya? Iya, tim voli Jerman tadi, mereka ubah keyakinan soal cara menang. Itu ngubah cara mereka latihan, perilaku, keahlian yang difokusin, inovasi taktik, bahkan mungkin suasana timnya, lingkungan. Ngaruh ke semuanya ya? Banget. Contoh lain di buku Eksekutif Sukses yang ubah prioritas hidupnya setelah sadar keyakinan kelirunya soal apa yang seharusnya dibutuhkan anak-anaknya. Itu ilustrasi pas banget. Bener juga. Secara ilmiah juga udah kebukti kok. Riset soal growth mindset, keyakinan kalau kemampuan bisa dikembangin, itu nunjukin peningkatan nilai siswa yang nyata. Oh, riset growth mindset itu ya? Iya. Jadi, buat Anda yang dengerin, memahami dan berani menata ulang keyakinan, itu kunci buat ngebuka potensi yang mungkin selama ini terpendam aja gitu. Wow, gambaran mendikte diam-diam itu kuat banget ya. Jadi beneran kayak arahan tersembunyi. Bisa dibilang gitu. Ini bawa kita ke pertanyaan penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Kalau dampaknya segede itu, gimana kita bisa mulai ngebentuk atau nata ulang keyakinan ini secara praktis? Nah, itu dia pertanyaannya. Latihan refleksi di buku soal ngubah keyakinan masa kecil itu bagus sih, tapi mungkin rasanya agak berat ya buat mulai.
Ada nggak strategi yang lebih simpel yang bisa langsung dicoba buat mulai goyang-goyangin keyakinan yang rasanya ngebatasin? Kayak yang dialami klien keuangan tadi mungkin. Tentu ada. Mulainya nggak harus langsung bongkar total kok. Coba dekati dari dua perasaan umum yang sering nyangkut sama keyakinan yang membatasi. Apa tuh? Rasa tidak berdaya sama rasa tidak berharga. Oke, tidak berdaya dan tidak berharga. Kalau Anda ngerasa suatu tujuan tuh mungkin buat orang lain, tapi aduh kayaknya mustahil buat Anda, itu kan rasa nggak berdaya ya. Iya, sering tuh ngerasa gitu. Coba deh latihan ini deh. Pikirin 3 orang yang bisa capai tujuan itu, terus langkah konkret apa yang kira-kira bakal mereka ambil. Mikirin langkah orang lain ya? Iya. Nah, dari langkah-langkah itu, ada nggak satu aja yang rasanya sedikit mungkin buat Anda coba? Ini bukan jaminan sukses langsung ya, tapi buat buka celah kemungkinan aja. Oke, masuk akal. Celah kemungkinan. Terus yang ngerasa tidak berharga. Nah, kalau yang muncul itu rasa tidak berharga, coba deh telusuri pakai rasa ingin tahu, kapan ya pertama kali perasaan ini muncul di hidup Anda? Terus, keyakinan spesifik apa tentang diri Anda yang kebentuk waktu itu? Menelusuri ke belakang ya? Iya, kuncinya bukan ngehakimin diri sendiri, tapi dekati keyakinan lama ini dengan rasa ingin tahu. Kayak Anda jadi detektif buat pikiran Anda sendiri gitu. Ini langkah awal yang penting banget. Asa ingin tahu, bukan penghakiman. Itu poin penting banget ya. Soalnya kalau nyalahin diri sendiri soal keyakinan lama, wah bisa-bisa malah makin defensif kita. Betul sekali. Malah jadi makin kuat keyakinannya. Oke, jadi intisari penting nih buat Anda bawa pulang dari penjelajahan kita hari ini. Keyakinan Anda itu cetak biru yang kuat buat realitas Anda. Tapi bisa direvisi. nah, itu dia. Cetak biru itu bisa direvisi. Memahaminya, mempertanyakannya dengan lembut, itu bisa buka pintu potensi yang luar biasa. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan penting buat Anda renungkan secara pribadi ya. Apa tuh? Apakah keyakinan-keyakinan yang Anda pegang sekarang ini fungsinya sebagai alat bantu buat bangun kehidupan yang Anda mau? Atau jangan-jangan, lebih kayak kerangka pikir lama, warisan masa lalu yang kini malah ngebatasin langkah Anda? Pertanyaan yang dalam itu.